Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan berdasarkan PP 71 tahun 2010. Tujuan: kerangka konseptual merumuskan pertama, konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi pertama, penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar. Ketiga, penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Keempat, para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. Kedua, kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan. Ketiga, pertentangan antara kerangka konseptual dan standar. Ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual jangka panjang. Konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi pemerintahan di masa depan. Keempat, kerangka konseptual ini membahas tujuan kerangka konseptual, lingkungan akuntansi pemerintahan, pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna, entitas akuntansi dan entitas pelaporan, pemeranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi. Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya. Kelima, kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Keenam, lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. 7. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai berikut. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan, bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan, sistem pemerintahan, otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah, pengaruh proses politik, hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengadilan. Pertama, anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian. Kedua, investasi ke dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. 3. Kemungkinan penggunaan akuntansi. Keempat, penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Persamaan dasar akuntansi pemerintahan. Hubungan fungsional antar akun atau tempat mencatat transaksi dalam satu sistem akuntansi sebagai hasil dari pertanggungjawaban kekayaan yang dikelola pemerintah yang dapat ditunjukkan sumber atau asalnya. Persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Persamaan dasar akuntansi pemerintahan ada beberapa tahap. 1. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. 2. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan dikurang belanja. 3. Aset ditambah belanja sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan. 4. Aset ditambah belanja ditambah kewajiban ditambah ekuitas dana ditambah pengeluaran pembiayaan sama dengan penerimaan pembiayaan. Siklus akuntansi pemerintahan. Siklus ini merupakan serangkaian tahapan yang dilalui untuk merubah input dalam bentuk dokumen transaksi keuangan sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Tahapan siklus akuntansi pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu pencatatan, yang kedua pengolongan, yang ketiga peringkasan, yang keempat interpretasi laporan atau hasil pencatatan, pengolongan, dan peringkasan transaksi. 1. Menganalisis transaksi, yang kedua menjurnal transaksi, yang ketiga buku besar, yang keempat penyusunan neraca saldo. Pada tanggal tertentu, misal akhir periode, saldo dari setiap akun atau kode rekening dari buku besar diikhtisarkan dirangkum dalam neraca saldo. Yang kelima, menjurnal dan memposting jurnal penyusunan. Untuk transaksi pembayaran di muka atau pendapatan
madu muka atau prepayment, atau transaksi yang masih harus dibayar atau yang masih harus diterima atau akural. Menyusun neraca saldo disesuaikan. Keenam, menyusun laporan keuangan. 7. Menjurnal dan memposting ayat jurnal penutup. 8. Menyusun neraca saldo setelah penutupan. Proses penyurnalan akuntansi Pemda. Jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas. Dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, digunakan metode double entry, di mana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit dan sisi kredit. Proses penyurnalan akuntansi Pemda. Terdapat dua basis yang digunakan dalam pencatatan akuntansi di pemerintah daerah, yaitu basis akural dan basis kas. Pertama, jurnal yang mencatat transaksi secara akural, khususnya transaksi terkait akun, neraca, dan laporan operasional. Yang kedua adalah jurnal yang akan mencatat transaksi-transaksi yang merupakan realisasi anggaran berdasarkan basis kas. Jurnal jenis ini akan disebut dengan LRA. Mencatat jurnal anggaran atau LRA di buku jurnal. Pencatatan yang pertama kali ini dilakukan adalah melakukan pencatatan jurnal anggaran di buku jurnal berdasarkan dokumen DPA, SKPD, atau PPKD. Pada tabel yang A, terdapat jurnal anggaran LRA PPKD. Pada tabel yang B, terdapat jurnal anggaran LRA SKPD. 2. Analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal. A. Menganalisis transaksi adalah proses untuk menentukan suatu transaksi sebagai transaksi keuangan atau non-keuangan dan menentukan suatu transaksi berpengaruh terhadap akun apa berdasarkan bukti dari pembukuan. B. Pada saat ini telah ada peraturan teknis, yaitu Perdana Menteri dari Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akural pada pemerintahan daerah dengan sistem pencatatan double entry. C. Gunanya memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual, maka digunakan daftar akun sesuai yang diatur di Permendagri Nomor 64 Tahun 2014, yaitu dari pasal 7 dan lampiran 3 mengenai bagan akun standar atau BAS, yaitu dituliskan kode dan nama akun detail sampai level 5 dari rincian objek tersebut. D. Penjurnalan dibedakan menjadi dua. 1. Jurnal finansial LO dan neraca, sedangkan dedaulat seluruh transaksi dicatat atau dibuat jurnal finansialnya dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awal 1. Aset, 2. Kewajiban, 3. Ekuitas, 8. Pendapatan LO, 9. Beban. Contoh jurnal finansial LO dan neraca SKPD. Untuk tabel A, berikut contoh untuk mencatat penerimaan pendapatan. Untuk tabel yang B, berikut contoh jurnal untuk mencatat beban. Berikut tabel C, contoh jurnal untuk mencatat pembelian aset secara langsung. Jurnal penyesuaian ini dibuat dengan tujuan untuk melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akural. Neraca saldo di atas mungkin belum memuat data laporan keuangan yang up to date karena alasan-alasan sebagai berikut. A. Kejadian-kejadian tertentu seperti pemakaian bahan pakai habis tidak di jurnal setiap hari karena alasan kepraktisan. B. Beban yang terjadi karena berlalu waktunya seperti berkurangnya manfaat gedung, pesekot sewa, dan asuransi tidak di jurnal selama periode akuntansi. C. Beberapa akun seperti beban listrik mungkin belum dicatat karena tagihan dari PLN belum diterima. Jurnal penyesuaian disusun untuk tujuan-tujuan berikut. 1. Melaporkan semua pendapatan atau revenue yang diperoleh atau RN selama periode akuntansi. 2. Melaporkan semua belanja atau beban yang terjadi selama periode akuntansi. 3. Melaporkan dengan akurat nilai aset pada tanggal neraca. 4. Melaporkan secara akurat kewajiban pada tanggal neraca.
Jurnal penyesuaian ini hanya dilakukan dengan membuat jurnal finansial saja sebagai implementasi basis akural. Berikut di bawahnya contoh jurnal penyesuaian. Setelah itu, kita melakukan posting ke buku besar. Buku jurnal ledger atau yang merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mencatat secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, pada beban-beban, pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan. Berikut di bawahnya tabel buku besar dan tampilannya. Baiklah, itu hasil diskusi dari kelompok 7. Jika bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman yang lain. Jika ada kekurangan, kalian boleh menambahkan dan memberi saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.